Bab 71 Aura Anak. Nak, jangan bicara omong kosong itu padaku. Bukankah kau menyerap ki jahatku kemarin dan merusak rencanaku? Hari ini aku ingin melihat dirimu yang sebenarnya. Nak, rasakan kekuatan aura kebapakanku. Pendeta Tao itu mencibir, menarik artefak giok berbentuk silinder dari lengan bajunya dan mengacungkannya ke udara, saat sebuah bayangan tebal tiba-tiba muncul dari giok itu. Ternyata, dia telah menyembunyikan artefak giok itu di dalam lengan bajunya selama ini, yang memungkinkannya membuat bayangan dengan lambaian tangannya. Perangkat Netherworld. Ning Fan, melihat artefak giok silinder, langsung menyipitkan matanya. Yang disebut dengan Netherworld Device adalah batu giok yang dikubur di bawah tanah bersama orang mati selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Selama bertahun-tahun, jika orang yang meninggal secara tidak adil, kebencian mereka perlahan-lahan akan membentuk ki jahat di dalam perangkat Netherworld yang terkubur. Jumlah kecil ki jahat yang ditangkap Ning Fan dari putra Yuan Haili sehari sebelumnya hanyalah itu, sedikit ki jahat. Tapi sekarang, pendeta Tao itu melepaskan masa ki jahat yang beberapa kali lebih besar dari apa yang ditemui Ning Fan kemarin. Saat pendeta itu melepaskan kumpulan ki jahat ini, Ning Fan benar-benar merasakan bahwa sejumlah kecil ki jahat yang telah diserapnya sehari sebelumnya, yang terkandung dalam cincin giok di tangannya, mulai menjadi gelisah. Hehe, nak, kau menyerap ki jahat filialku kemarin, kan? Hehe, sempurna sekali, mari kutunjukkan keindahan aura filial ini. Nak, aku akan menguras habis kekuatan hidupmu dan mengubahmu menjadi mayat mumi. Sang Taois terkekeh muram, sambil membuat gerakan aneh dengan tangannya. Segera setelah itu, bayangan tebal yang dilepaskannya dari giok silinder mulai menggelinding di tempatnya. Saat bayangan itu jatuh, Ning Fan dapat merasakan bahwa ki jahat kecil di dalam cincin giok di tangannya menjadi semakin bergejolak, seolah-olah ingin melepaskan diri dari cincin itu dan menyerap kekuatan hidupnya. Ning Fan telah memeriksa ki jahat kecil malam sebelumnya dan menemukan bahwa ki itu dapat menyerap kekuatan hidup seseorang dan tampaknya mampu mentransfer kekuatan hidup keluar juga. Saat itu, Ning Fan agak bingung. Tetapi sekarang, setelah melihat masa ki jahat yang lebih padat pada pendeta Tao, dia pun mengerti. Kedua masa ki jahat ini, seperti yang dikatakan pendeta, dikenal sebagai aura filial. Mereka tidak hanya dapat menyerap kekuatan hidup seseorang, tetapi juga mentransfernya dari ki jahat filial ke ki jahat ibu. Kalau saja Ning Fan tidak turun tangan kemarin, ki jahat anak ini pasti sudah menguras tenaga hidup Li Wanshan dan kemudian memindahkannya ke masa ki jahat ibu pada pendeta Tao itu. Betapapun jahatnya ki jahat anak dan ki jahat ibu, kekuatan spiritual di dalam Ning Fan adalah musuh alami mereka. Masih berani melawan. Kau pikir aku tidak bisa menghancurkanmu sepenuhnya? Setelah menyadari semua ini, Ning Fan mendengus dingin, mengerahkan kekuatan spiritualnya ke arah cincin giok, dan langsung menaklukkan ki jahat kecil di dalamnya. Nak, di mana sebenarnya kau sembunyikan ki jahat anakku? Karena tidak melihat tanda-tanda ki jahat anak pada Ning Fan, pendeta Tao itu segera menyuarakan kebingungannya. Jika kau mengandalkan ki jahat anak kemarin untuk menghadapiku, kau akan kecewa, kata Ning Fan datar. Nak, bahkan tanpa ki jahat anak, aku bisa dengan mudah mengambil nyawamu. Pendeta Tao itu berbicara dengan kejam dan menunjuk Ning Fan. Suara mendesing. Ki jahat ibu menerjang Ning Fan dengan ganas, dengan cakar terbuka seakan-akan ia adalah inkarnasi iblis. Ning Fan, hati-hati, teriak Su Yurong dengan waspada. Namun, Ning Fan tetap tenang dan, menghadapi ki jahat ibu, mengulurkan tangannya. Kekuatan spiritual membentuk selaput cahaya yang samar-samar terlihat di permukaan telapak tangannya, lalu ia tiba-tiba meraih ki jahat tersebut. Mendesis. Saat tangan Ning Fan menyentuh ki jahat ibu, rasanya seperti besi panas membara diletakkan di atas salju, ki jahat pun langsung mencair dengan hebatnya. Desis-desis-desis. Ki jahat ibu berteriak dengan liar dan mengubah wujudnya, menyerbu ke kiri dan ke kanan dalam upaya melepaskan diri. Ning Fan, tentu saja, tidak berniat melepaskannya, cahaya kekuatan spiritualnya bersinar lebih terang, mencengkeram ki jahat ibu dengan erat dan terus-menerus melelehkannya. Desis-desis-desis-desis. Ki jahat ibu kembali melolong marah. Tak mampu melepaskan diri, ia pun terbelah menjadi dua bagian. Ning Fan memegang satu bagian di tangannya, sementara separuh lainnya melesat ke arah lain, berusaha melarikan diri. Arah di mana separuh ki jahat melarikan diri adalah tepat di tempat Su Yurong berdiri. Nona, awas! Qi Yuli berteriak ketakutan, melindungi Su Yurong. Desir. Ki jahat ibu langsung menyelimuti Qi Yuli, dengan cepat menguras energi hidupnya. Tubuhnya, yang telah menyusut hampir setengahnya, tiba-tiba mulai mengembang lagi. Qi Yuli langsung merasa lemah dan tak berdaya, tak mampu melawan. Ning Fan, selamatkan Qi Yuli. Su Yurong ketakutan, wajahnya pucat pasi. Nona Su, mundurlah.
Ning Fan mula-mula menyerap separuh ki jahat ibu yang ada di dalam cincin giok, lalu dia melesat maju dalam 2 langkah ke sisi Qiu Li, dan mengulurkan satu tangan untuk menyentuh wajahnya. Desis-desis-desis. Di tengah desisan itu, Ning Fan perlahan menarik sisa setengah dari ki jahat ibu yang menyelimuti Qiu Li. Setengah dari ki jahat ini menggeliat dalam cengkeraman Ning Fan seperti ikan yang sedang berjuang mati-matian. Masuk ke sana. Ning Fan memberi perintah dengan dingin, kekuatan spiritualnya meledak dengan dahsyat, dan dia pun menyerap separuh ki jahat ibu ke dalam cincin giok. Qiu Li, kamu baik-baik saja. Su Yurong bergegas maju untuk membantu Qiu Li berdiri. Saya baik-baik saja, terima kasih, Tuan Ning, kata Qiu Li, ekspresinya rumit, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ning Fan. Sementara itu, Pendeta Tao, Yuan Haili, serta Li Wanshan dan Su Yan, semuanya berdiri di sana, benar-benar tercengang. Masa ki jahat ibu yang dahsyat, beberapa kali lebih besar dari ki jahat yang ditemui kemarin dan telah menjatuhkan puluhan pengawal, baru saja dikumpulkan dengan mudah oleh Ning Fan. Kemana foto itu dibawa? Kau, artefak ajaib apa itu? Pendeta Tao itu menatap cincin giok di jari Ning Fan dengan terkejut. Bab 72 Sekte Lagu Ilahi. Ini bukan artefak sihir, hanya tanda janji. Ning Fan teringat saat Su Qingcheng memberinya cincin giok. Dia berkata cincin itu ditinggalkan ibunya sebagai bukti pertunangan mereka. Dasar bocah terkutuk, tidak peduli apapun itu, karena itu adalah benda yang dapat menekan ki jahat, serahkan padaku. Sang Tao mencibir. Kau sudah kehilangan semua ki jahatmu padaku, dan kau masih belum lari. Kau ingin terus menantangku, kata Ning Fan sambil tersenyum. Heh, apa kau pikir aku hanya bisa membunuh orang dengan ki jahat ini? Ada banyak cara bagiku untuk membunuhmu. Lihat jimat apiku. Sambil berteriak keras, Sang Tao mengeluarkan kertas jimat berwarna kuning dan melambaikannya di udara. Suara mendesing. Kertas jimat itu langsung terbakar. Kemudian, Pendeta Tao itu menunjuk ke arah Ning Fan. Kertas jimat yang terbakar berubah menjadi bola api dan melesat ke arah Ning Fan. Ning Fan secara naluriah menghindar dengan memiringkan kepalanya. Wus! Bola api melesat melewati telinga Ning Fan, menghantam pohon di belakangnya. Dengan suara, bang, lubang sebesar mangkuk pun membakar pohon itu. Mendesis. Su Yurong, Qiu Li, Li Wanshan, Su Yan, dan lainnya secara bersamaan terkejut. Jimat api ajaib seperti itu sungguh legendaris dan sangat mengerikan. Hahaha. Nak, setelah kau melihat jimat apiku, apa kau takut? Kalau takut, serahkan cincin itu di jarimu, lalu berlutut dan mohon ampun. Aku mungkin akan mengampunimu. Kata Pendeta Tao itu sambil menatap Ning Fan dengan bangga dan tertawa keras. Itulah yang seharusnya kukatakan padamu. Jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku mungkin akan mengampunimu, kata Ning Fan acuh tak acuh. Bocah, karena kau sedang mencari kematian, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah aku membunuhmu, aku akan tetap melepas cincin itu dari mayatmu. Sang Tao mencibir, dengan 2 kertas jimat kuning muncul di tangannya. Dengan sekali goyangan tangannya, kedua kertas jimat itu menyala spontan tanpa ada angin, dan dia menunjuk sekali lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. 2 jimat api ditembakkan ke arah Ning Fan. Nak, kita lihat bagaimana kau menghindar kali ini. Kata Pendeta Tao itu dengan kejam. Dengan 1 di depan dan 1 di belakang, serta 1 di kiri dan kanan, tampaknya mustahil bagi Ning Fan untuk menghindari keduanya. Siapa bilang aku akan menghindar, kata Ning Fan dengan tenang. Dia mengulurkan kedua tangannya secara bersamaan, kekuatan spiritual menutupi telapak tangannya secara merata, dan dia mengulurkannya ke kedua sisi. Dah. Ning Fan secara luar biasa menangkap 2 jimat api di tangannya. Ning Fan, seru Su Yurong. Yang lainnya menjadi pucat. Namun Ning Fan tetap memegang erat jimat api di tangannya saat api berkobar, tidak menunjukkan tanda-tanda cedera di telapak tangannya. Kamu, bagaimana mungkin tanganmu kebal api? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Sang Taois terbelalak karena terkejut. Dia tidak tahu bahwa dengan kekuatan spiritual yang menyelimuti telapak tangan Ning Fan, dia tidak perlu takut dengan jimat api belaka. Ambil kembali jimat apimu. Ning Fan berkata sambil terkekeh dingin, sambil menggerakkan telapak tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua jimat api itu melesat kembali dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya, menyerang Taois itu dengan ganas. Wus. Kedua jimat itu meledak menjadi api, tiba-tiba membesar dan melahap Taois itu seluruhnya dalam api. Sang Tao menjerit keras saat terjatuh ke tanah dan berguling-guling dengan putus asa, berusaha memadamkan api di sekujur tubuhnya. Dia tidak pernah membayangkan akan terkena jimat apinya sendiri.
Cui Laosi. Yuan Haili berteriak kaget, segera menurunkan bayi yang digendongnya dan bergegas menolong. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil memadamkan api di tubuh Taois itu, tetapi ia terbakar parah dan dalam kondisi mengenaskan. Sekarang, apakah kau masih ingin membunuhku dan mengambil cincin itu dari tanganku, kata Ning Fan dingin. Anak muda ini, aku Cui Laosi dan aku bukan tandinganmu. Aku mengaku kalah hari ini. Kita mungkin berpisah sekarang, tapi mungkin lain kali, kata Taois itu, wajahnya menunjukkan kekalahan. Ia berjuang untuk berdiri, melemparkan tembakan perpisahan yang keras kepada Ning Fan, lalu berbalik untuk pergi. Ki jahat dan jimat apinya telah gagal melawan Ning Fan, tentu saja, dia menyadari bahwa dirinya bukanlah tandingan Ning Fan. Pergi. Kau memendam niat membunuhku, tapi kau bukan tandinganku, dan kau pikir kau bisa pergi begitu saja, kata Ning Fan sambil mencibir. Nak, apa maumu? Tanya Cui Laosi yang mengaku dirinya sendiri itu dengan ekspresi dingin. Kau menyerangku dengan jimat api, potong saja tanganmu sendiri, dan kita impas. Sisanya terserah Li Wanshan untuk memutuskan, kata Ning Fan dengan tenang. Terima kasih, Tuan Ning. Terima kasih atas kebaikan Anda. Li Wanshan langsung berterima kasih kepada Ning Fan dengan penuh semangat. Baginya, tindakan Ning Fan yang mengizinkannya menghadapi Cui Laosi yang pengkhianat merupakan suatu bantuan yang sangat besar. Anak sialan, kau mau mematahkan tanganku. Apa kau tahu siapa aku? Kata Cui Laosi dengan nada bengis. Siapa kau? Aku tidak peduli siapa kau, kalau kau melawanku, kau yang akan menanggung akibatnya, kata Ning Fan acuh tak acuh. Cui Laosi dengan marah berkata, Nak, kukatakan saja, aku dari Sekte Divine Tune. Kalau kau melepaskanku hari ini, terserah, tapi kalau kau mencoba menahanku, kau akan menjadikan Sekte Divine Tune musuhmu. Apa? Sekte Lagu Ilahi. Begitu Cui Laosi berbicara, Li Wanshan yang tadinya dipenuhi pikiran tentang pembalasan, tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Sekte Lagu Ilahi. Qiyuli juga tampak terkejut dan bahkan sedikit takut. Bab 73 8 Pintu Aneh Besar. Qiyuli, apa itu Sekte Lagu Ilahi? Tanya Su Yurong dengan alis berkerut, tidak mengerti. Nona, di negeri Xia kami, terdapat 8 sekte misteri besar, yaitu Sekte Pencuri, Sekte Gu, Sekte Mekanisme, Sekte Qian, dan lain-lain. Namun, yang paling misterius di antara 8 sekte misteri besar tersebut adalah Sekte Lagu Ilahi. Di beberapa tempat, sekte ini juga dikenal sebagai sekte sihir. Sekte Lagu Ilahi sangat ahli dalam pengobatan, seni bela diri, dan ilmu geomansi. Ada pepatah yang menggambarkan Sekte Lagu Ilahi, mengganggu yang meninggal, meresahkan yang hidup, tua-tua terlahir kembali, bian ke tersohor. Petik 1. Bagaimanapun, kekuatan Sekte Divine Tune sangat dahsyat, dan pengaruhnya sangat luas. Banyak kekuatan dunia bawah di kota-kota besar memiliki bayang-bayang Sekte Divine Tune di belakang mereka. Qiyuli menjelaskan dengan tenang kepada Su Yurong. Sekte Lagu Ilahi ini, begitu tangguh. Ekspresi Su Yurong menjadi serius, dan dia menatap Ning Fan dengan cemas. Tuan Ning, mungkin, biarkan Cui Laosi ini pergi. Dia dari Sekte Lagu Ilahi, kita tidak mampu memprovokasi mereka. Li Wanshan juga melangkah ke samping Ning Fan, wajahnya dipenuhi dengan kebencian dan ketidakberdayaan, berbisik dengan frustrasi yang besar. Cui Laosi telah membuatnya sangat malu, menyebabkan istrinya melahirkan anak orang lain, dan hampir merenggut nyawanya, beserta miliaran hartanya. Li Wanshan tidak menginginkan apapun selain membunuh Cui Laosi, tetapi dia tahu bahwa Sekte Lagu Ilahi tidak akan terprovokasi dan hanya bisa pasrah membiarkan Cui Laosi pergi. Hahaha. Anak Ning, kau seharusnya sudah mengerti identitasku, kan? Kuulangi sekali lagi, jika kau berani menentang Sekte Lagu Ilahi, bersiaplah seluruh keluargamu akan dibasmi. Melihat ini, Cui Laosi tertawa terbahak-bahak. Apa katamu? Mata Ning Fan menyipit, dan tatapannya ke arah Cui Laosi berubah dingin. Hahaha. Nak, apa kau tuli? Aku bilang, aku dari Sekte Lagu Ilahi. Kalau kau berani melawan Sekte Lagu Ilahi, Sekte Lagu Ilahiku akan menghabisi seluruh keluargamu. Cui Laosi tertawa bangga lagi. Suara mendesing. Saat kata-kata Cui Laosi terucap, Ning Fan bergerak di bawah kakinya, seketika muncul di hadapan Cui Laosi, dan dengan tangan terangkat, sebuah serangan telapak tangan yang diresapi kekuatan spiritual terkonsentrasi tercetak di dadanya. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, Cui Laosi terlempar seperti bola meriam, melaju sejauh 20 hingga 30 meter, membuat lubang besar di dinding villa, sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Wow! Cui Laosi mencoba untuk bangun namun tidak bisa. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah segar. Dalam kesakitan luar biasa, dia melihat ke bawah dan melihat dadanya menyempit 4 atau 5 cm.
Tulang rusuk di dadanya patah di 7 atau 8 tempat. Ning, kau sedang mencari kematian. Cui Laosi menahan sakit dan berteriak dengan marah. Aku sedang mencari mati. Sepertinya kaulah yang mencari mati. Aku hanya ingin mematahkan lenganmu, tapi kau malah mengancamku dengan nyawa keluargaku. Kamu mungkin tidak mengerti aku. Yang paling tidak kusuka adalah diancam, terutama nyawa anggota keluargaku. Ning Fan melangkah maju, perlahan berjalan menuju Cui Laosi. Apa yang akan kamu lakukan? Ketakutan akhirnya muncul di wajah Cui Laosi. Cukup sederhana, bunuh ancaman itu sejak awal, kata Ning Fan dingin. Kau mau membunuhku, kata Cui Laosi tak percaya. Kau sudah mengancamku dengan nyawa seluruh keluargaku, kenapa aku tidak bisa membunuhmu, jawab Ning Fan dingin. Kau tidak takut pada sekte lagu ilahi, tanya Cui Laosi ketakutan. Jika sekte lagu ilahi di belakangmu berani menggangguku, aku akan memusnahkan sekte lagu ilahi. Ning Fan mendekati Cui Laosi, wajahnya tanpa ekspresi. Nak, kau sama sekali tidak tahu cara kerja dunia, berani bilang kau akan memusnahkan sekte lagu ilahi. Kau pasti sudah gila, kata Cui Laosi dengan nada kaget sekaligus marah. Li Wanshan dan Qiyuli juga bergegas mendekat. Tuan Ning, mohon pertimbangkan kembali. Sekte lagu ilahi bukanlah kekuatan dunia bawah biasa, jangan bermusuhan dengan mereka hanya karena aku. Li Wanshan memohon dengan cemas. Tuan Ning, kekuatan Anda tidak lemah, tetapi bagaimanapun juga, Anda hanyalah satu orang, sedangkan sekte Divine Tune adalah entitas yang sangat besar. Terlebih lagi, mereka sangat protektif terhadap diri mereka sendiri. Jika Anda benar-benar membunuh Cui Laosi ini hari ini, Anda mungkin akan membawa bencana yang mematikan bagi diri Anda sendiri. Bahkan mungkin melibatkan nona kita. Qiyuli berkata terus terang. Ning Fan awalnya acuh tak acuh terhadap kata-kata Li Wanshan dan Qiyuli, tetapi kalimat terakhir dari Qiyuli membuatnya tanpa sadar melihat ke arah Su Yurong. Pada saat itu, Cui Laosi yang berada di tanah, melihat tatapan Ning Fan beralih ke Su Yurong, kilatan tatapan berbisa terpancar di matanya, dan cepat-cepat mengeluarkan 2 lembar kertas jimat, menggoyangkannya dan dengan keras menunjuk ke arah Ning Fan. Desir, desir. 2 jimat menyala terbang menuju Ning Fan lagi. Trik ini lagi. Ning Fan mencibir, tangannya dipenuhi kekuatan spiritual, siap meraih 2 jimat berapi. Tanpa diduga, Cui Laosi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sambil membuat gerakan tangan. Haha. Nak, kalau kau tidak mengizinkanku pergi, akan kubakar wanita ini hidup-hidup. Kelihatannya kau sangat peduli padanya, ya. Ayo kumpulkan abunya. Wus, wus. Kedua jimat menyala itu tiba-tiba berputar di udara, melewati Ning Fan, dan terbang cepat menuju Su Yurong. Apa? Su Yurong langsung ketakutan setengah mati, sama sekali tidak mampu bereaksi, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kedua jimat itu terbang ke arah kepalanya. Nona, hati-hati. Qiyuli berteriak kaget dan marah, tetapi dia terlalu jauh dari Su Yurong untuk menghentikannya tepat waktu. Saat kedua jimat itu berubah menjadi bola api, mereka melesat ke arah wajah Su Yurong yang sangat cantik. Ledakan, ledakan. Dengan 2 ledakan teredam, kedua jimat itu meledak menjadi 2 api besar. Bab 74 membunuh Cui Laosi. Pada saat kritis, Ning Fan menghentakkan kakinya, berubah menjadi angin puyuh dan bergegas ke sisi Su Yurong. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan kedua tangannya untuk menutupi dirinya dengan kekuatan spiritual untuk meraih jimat api, hanya waktu untuk berdiri di depan Su Yurong dan memblokir serangan itu dengan tubuhnya. Dah. 2 jimat api menyambar punggung Ning Fan, menyulut 2 bola api di punggungnya, menyelimuti sebagian besar tubuhnya. Ning Fan. Su Yurong berteriak kaget dan hendak bergegas membantu Ning Fan memadamkan api. Qiyuli akhirnya tiba dan menangkap Su Yurong. Tuan Ning, hati-hati. Li Wanshan tiba-tiba menyipitkan matanya, berteriak memperingatkan dengan ketakutan. Mereka melihat Cui Laosi mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat, terus-menerus menyalakannya di udara dan menembakkannya ke arah Ning Fan. Wus, wus, wus. Satu demi satu, 4 atau 5 jimat api berubah menjadi bola api dan mengenai Ning Fan. Bang, bang, bang. Ning Fan dengan cepat dilalap api dan berubah menjadi seorang pria yang terbakar. Ning Fan. Su Yurong berteriak lagi, berusaha untuk maju ke depan untuk membantu Ning Fan membawa api, tetapi ditahan dengan paksa oleh Qiyuli saat mereka mundur beberapa langkah. Hahaha. Nak, bukannya kamu tadi sok kuat. Sekarang aku akan bakar kamu hidup-hidup, dan setelah itu, aku akan bakar seluruh keluargamu. Cui Laosi tertawa gila, berdiri dan berjalan menuju Ning Fan. Apakah kau benar-benar ingin membakarku sampai mati?
Cui Laosi belum sampai ke Ning Fan, tetapi dia melihat Ning Fan yang dilalap api perlahan berbalik dan berbicara dengan dingin. Apa? Kamu? Cui Laosi tiba-tiba tersadar, menyadari Ning Fan tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan karena dilalap api. Dan kemudian, teringat bagaimana Ning Fan menangkap bola api itu dengan tangannya sebelumnya. Kau, seluruh tubuhmu tidak takut api kecuali tanganmu. Bagaimana mungkin? Cui Laosi dipenuhi rasa takut. Di dunia ini, ada banyak hal yang menurutmu mustahil. Diselimuti api, Ning Fan berbicara perlahan, lalu mengulurkan tangan dan meraih api di tubuhnya. Seolah-olah api itu hanya pakaian luar, dan dengan sekali tarikan, Ning Fan pun menanggalkan pakaian yang menyala itu. Ini. Cui Laosi benar-benar tercengang. Sekalipun dia dapat memanipulasi ki jahat dan mengetahui seni jimat api, dia belum pernah melihat orang lain mengendalikan api secara ajaib seperti Ning Fan. Pada saat itu, sebuah pikiran mengerikan terlintas di benaknya, menyerang Ning Fan dengan jimat api bagaikan bermain api di gerbang Dewa Api. Karena kau ingin membakarku sampai mati, aku akan membalas budimu persis seperti yang kau lakukan. Di tengah keterkejutan Cui Laosi, Ning Fan melambaikan tangannya dan pakaian api itu membentuk busur di udara, secara akurat dan menyeluruh menyelimuti Cui Laosi. Wus. Api berkobar ke atas. Ah. Cui Laosi menjerit dengan sedih, dengan panik mencoba memadamkan api di tubuhnya. Akan tetapi, kobaran api jauh lebih besar dari sebelumnya dan Cui Laosi tidak sanggup memadamkan api, ia hanya berguling-guling di tanah sambil berteriak, hingga akhirnya ia terbakar menjadi tumpukan arang, tak bergerak. Cui Laosi, terbunuh oleh apinya sendiri. Dia bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun terakhir. Ning Fan. Su Yurong melepaskan diri dari Qi Yuli dan bergegas ke sisi Ning Fan, dengan hati-hati memeriksanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Baru setelah dia memastikan tidak ada sedikit pun luka bakar padanya, dia mengungkapkan kegembiraan yang mengejutkan, apakah kamu sungguh baik-baik saja? Aku baik-baik saja, jangan khawatir, Ning Fan mengangguk. Tuan Ning. Li Wanshan dan Su Yan menatap Ning Fan dengan kaget, mata mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Pada saat itu, terdengar suara gemerisik. Semua orang menoleh dan melihat Yuan Haili dengan ekspresi ngeri, mencoba menyelinap pergi diam-diam. Kau wanita tak berperasaan dan keji. Masih mencoba lari. Aku akan membunuhmu. Li Wanshan meraung dan menyerbu ke depan, lalu menamparkan Yuan Haili ke tanah. Jangan. Kumohon jangan bunuh aku. Wanshan, kumohon ampuni nyawaku. Cui Laosi sudah mati, kumohon ampuni aku. Satu hari sebagai suami istri berarti pengabdian tanpa batas, Wanshan, bisakah kau ampuni aku? Kalau aku mati, apa yang akan terjadi pada anakku? Dia masih sangat muda, baru berusia 1 tahun. Kumohon. Yuan Haili tergeletak di tanah, mencengkeram kaki Li Wanshan, putus asa memohon belas kasihan. Tuan Ning, bagaimana seharusnya wanita keji ini ditangani? Tolong buat keputusan. Li Wanshan menoleh ke Ning Fan untuk meminta petunjuk. Ning Fan menggelengkan kepalanya, aku membunuh Cui Laosi karena dia mencoba membunuhku, wanita ini tidak ada hubungannya denganku. Ini urusan keluargamu, kau yang urus. Terima kasih, Tuan Ning. Li Wanshan mengangguk. Awalnya ingin membunuh Yuan Haili, tetapi kemudian dia teringat tahun-tahun yang telah mereka lalui sebagai suami istri, dan selama setahun terakhir, dia telah memperlakukan anak itu seperti putranya sendiri. Mendesah. Akhirnya, Li Wanshan menghela napas panjang, menendang Yuan Haili, dan berkata, aku akan mengampuni nyawamu kali ini. Bawa putramu dan pergilah. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi seumur hidup ini. Ya, aku akan tersesat sekarang. Yuan Haili terus menganggukkan kepalanya, menggendong putranya, dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Ia datang ke sini dengan penuh percaya diri bersama Cui Laosi, berencana membalas dendam dan merebut kekayaan senilai miliaran. Namun kini, ia hampir kehilangan nyawanya. Hanya dalam waktu setengah jam, nasibnya telah mengalami perubahan drastis. Semua karena Ning Fan. Tuan Ning, karena Anda telah membunuh seseorang dari Sekte Divine Tune, saya sarankan Anda segera melarikan diri. Bawa keluarga Anda dan tinggalkan kota sungai. Ini satu-satunya cara untuk menghindari pembalasan Sekte Divine Tune. Setelah Yuan Haili pergi, Qi Yuli tiba-tiba berbicara terus terang kepada Ning Fan. Bab 75. Haruskah mereka menjadi saudara kandung atau pasangan? Lari. Aku tidak akan lari, Ning Fan melirik Qi Yuli dan berkata dengan tenang sambil menggelengkan kepalanya. Qi Yuli, apa yang kamu bicarakan? Su Yurong mengerutkan kening, mencoba menghentikannya. Mengabaikan interupsi Su Yurong, Qi Yuli melanjutkan, Tuan Ning, Sekte Lagu Ilahi memiliki kekuatan yang luar biasa, dengan banyak ahli bela diri dan tokoh-tokoh dengan kemampuan luar biasa di antara mereka.
Cui Laosi ini hanyalah tokoh biasa di sekte mereka. Sekarang setelah Anda membunuhnya, jika sekte lagu ilahi ingin membalas dendam, bahkan jika Anda tidak takut, bagaimana jika itu akan membawa masalah bagi Nona Su dan keluarga Su? Qiuli, jangan bicara lagi. Su Yurong berteriak keras untuk menghentikannya, lalu berkata, karena aku sudah mengumumkan secara terbuka bahwa Ning Fan adalah pacarku, aku akan mendukung keputusan apapun yang dia buat. Cui Laosi telah bejat moralnya, berusaha mencari kekayaan dan mencelakai orang lain, bahkan memanfaatkan keluarganya untuk mengancam Ning Fan. Orang seperti itu pantas mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman mati. Qiuli ingin berkata lebih banyak lagi, tetapi sekali lagi dengan tegas dihentikan oleh Su Yurong. Nona Su, terima kasih atas dukunganmu. Ning Fan mengangguk ke arah Su Yurong dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menyeretmu atau keluarga Su ke dalam masalah ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Sekarang kita sudah jadi pacar, bagaimana mungkin ada yang mau ikut campur? Bukankah seharusnya kita berbagi rejeki dan kesialan bersama, kata Su Yurong, berpura-pura marah. Nona Su, berbagi rejeki dan kesialan bersama, itu yang dilakukan saudara angkat. Apa kau mau jadi saudara angkat denganku? Tanya Ning Fan dengan sengaja. Aku jelas tidak ingin menjadi saudara sumpah denganmu. Yang kuinginkan bagimu adalah... Su Yurong berhenti di tengah jalan, wajahnya tiba-tiba memerah, saat dia menutup mulutnya. Karena dia hampir mengatakan, aku ingin menjadi istrimu. Petik 1. Cek, bagaimana mungkin aku hampir mengatakan itu, pikir Su Yurong dalam hati, lalu segera berbalik. Setelah itu, Li Wanshan diliputi rasa terima kasih terhadap Ning Fan dan menawarkan untuk memberinya seluruh grup Wanshan. Su Yan bahkan lebih bersikeras melayani Ning Fan sebagai budak atau pembantu. Ning Fan melambaikan tangannya untuk menolak, lalu merawat Li Wanshan dan Su Yan beserta yang lainnya, sebelum pergi bersama Su Yurong. Karena Ning Fan tidak punya mobil, Su Yurong dan Qiuli mengantarnya pulang sebelum berangkat. Nona, Ning Fan benar-benar telah membuat masalah dengan sekte lagu ilahi kali ini. Sebaiknya kau putuskan hubungan dengannya, kalau tidak, dia akan benar-benar memengaruhimu dan keluarga Su, kata Qiuli cemas sambil mengemudi pulang. Saya yakin Ning Fan akan menangani masalah dengan sekte Divine Tune dengan baik, kata Su Yurong sambil tersenyum. Nona, mengapa Anda begitu percaya pada Ning Fan? Tanya Qiuli dengan nada tidak senang. Karena dia selalu mengejutkanku. Lihat, sejak aku mengenalnya, dia selalu membuatku takjub, membuatku semakin melihat kelebihannya. Keahlian medisnya, seni bela dirinya, bakat kulinernya. Hari ini, aku bahkan menyaksikan teknik Feng Shui-nya. Aku yakin Ning Fan benar-benar mampu menangani sekte Divine Tune, kata Su Yurong dengan percaya diri. Aduh, Nona, kalau bilang, hanya sekte lagu ilahi. Anda benar-benar. Qiuli mendesah tak berdaya. Hari sudah larut. Lin Xiaoling sudah tidur, dan Ning Fan sendirian di atap villa, menghirup udara sejuk dan mengembuskan napas panjang. Baru sekarang sarafnya sedikit rileks. Hari ini adalah pertama kalinya dia membunuh seseorang. Meskipun orang yang dibunuhnya adalah seorang penjahat seperti Cui Laosi, dan meskipun itu untuk membela diri, itu tetap saja pembunuhan. Mengatakan bahwa Ning Fan tidak terpengaruh secara emosional adalah hal yang mustahil. Setelah menerima warisan ibunya, seiring bertambahnya kekuatan Ning Fan, ia secara bertahap mulai berhubungan dengan orang-orang dan hal-hal yang belum pernah ia temui sebelumnya. Di masa depan, dia tidak akan bisa lagi berpikir dari sudut pandang orang biasa. Pokoknya, menyelamatkan orang atau membunuh, yang penting tidak melawan kata hatiku, gumam Ning Fan dalam hati, suasana hatinya perlahan mulai tenang. Kemudian, dia memindahkan jejak kekuatan spiritual ke cincin giok di tangan kirinya. Desis-desis. Dalam sekejap, 3 pusaran ki jahat meledak, 1 besar dan 2 kecil. 2 yang lebih besar merupakan aura anak yang telah dirobeknya menjadi 2, yang lebih kecil merupakan ki jahat seorang anak. Desis-desis. Setelah 3 pusaran ki jahat muncul, mereka melayang di depan Ning Fan dengan cara yang agak menakutkan dan gemetar. Mereka semua tahu besarnya kekuatan Ning Fan, mengetahui bahwa dia bisa membasmi mereka hanya dengan lambaian tangannya, jadi mereka berperilaku sangat baik. Ning Fan meraih kedua bagian filial aura dengan masing-masing tangan dan membenturkannya di tengah. Kedua pusaran itu langsung menyatu, kembali menjadi filial aura yang utuh. Sekarang, kalian punya 2 pilihan, pertama, dibasmi sepenuhnya olehku, kedua, patuh padaku mulai sekarang. Tahukah kalian bagaimana memilihnya? Ning Fan tidak yakin apakah ki jahat bisa memahaminya, tetapi ia mencoba berbicara kepada mereka. Desis-desis. Desis-desis. Detik berikutnya, kedua pusaran filial aura mengeluarkan suara lemah, seolah-olah mereka sepakat dalam cara yang menyanjung. Kemudian,
kedua pusaran itu aktif terbang menuju tangan Ning Fan, dengan bersemangat menembus kembali ke dalam cincin giok. Mereka tidak dapat berbicara, jadi mereka hanya dapat menunjukkan pilihannya melalui tindakan. Kamu tidak bodoh, Ning Fan mengangguk senang. Meski dua pusaran filial aura ini bukanlah hal yang baik, Ning Fan punya intuisi bahwa itu mungkin berguna di masa mendatang. Mereka seperti pisau, sifatnya netral, dan apa yang dapat mereka capai bergantung pada siapa yang memegangnya. Setelah menaklukkan filial aura, Ning Fan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Baldikiang. Apakah dunia bawah punya cara untuk mengirimkan pesan publik? Ya, Tuan Ning, apakah Anda ingin menyampaikan pesan ke dunia bawah? Tanya Baldikiang dengan bingung. Tolong kirimkan pesan anonim ke dunia bawah untukku. Katakan bahwa pembunuh Cui Laosi dari Sekte Divine Tun adalah Ning Fan, dan itu tidak ada hubungannya dengan siapapun, kata Ning Fan. Apa? Tuan Ning, kau membunuh seseorang dari Sekte Divine Tun, seru Baldikiang kaget di ujung telepon. Ada apa? Apa kamu takut mengirim pesan? Tanya Ning Fan. Bukan itu maksudku, Tuan Ning, jangan salah paham. Aku hanya ingin memberitahumu, Sekte Divine Tun bukanlah entitas kecil. Reputasinya sangat buruk di dunia bawah negeri Sia kita. Kalau kau benar-benar membunuh seseorang dari Sekte Divine Tun, lebih baik jangan sebarkan beritanya, untuk menghindari pembalasan. Tapi sekarang kau benar-benar akan menyebarkan berita seperti itu tidak, kata si botak yang cemas, lalu berhenti. Kau ingin mengatakan bahwa aku mencari kematianku sendiri, kan? Tanya Ning Fan acuh tak acuh. Bab 76 Su Qingcheng melempar kehati-hatian ke angin. Aku tidak berani, Tuan Ning, tapi dengan begini kau setidaknya mencari masalah, kata si botak Kiang, mengumpulkan keberaniannya. Dari sudut pandangmu, apa yang kulakukan memang tampak seperti mencari masalah, tapi dari sudut pandangku, tentu saja aku punya alasan. Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, lakukan saja apa yang kukatakan. Baik, Tuan Ning. Baldikiang tak berani bicara lagi dan menutup telepon. Si Baldikiang tentu saja tidak tahu tujuan Ning Fan sengaja merilis berita itu terutama untuk menghindari keterlibatan Su Yurong. Setelah dia merilis berita itu, jika Sekte Lagu Ilahi benar-benar ingin membalas dendam karena Cui Laosi, mereka akan datang langsung kepadanya, dan tidak akan mengganggu Su Yurong lagi. Selain itu, setelah menerima warisan ibunya, Ning Fan tidak hanya tidak takut terhadap apa yang disebut Sekte Lagu Ilahi ini, tetapi bahkan merasa bersemangat untuk mencoba kemampuannya. Percaya diri dengan kekuatannya sendiri, jika Sekte Lagu Ilahi benar-benar berani datang untuk membalas dendam, dia pasti akan membuat mereka menyesal. Di tempat lain, Wang Guanxi telah menunggu hingga malam dan masih belum menerima telepon dari Su Qingcheng, yang membuatnya cemas. Ia pun menelepon Su Qingcheng. Nona Su, sudah kubilang untuk menjaga Ning Fan. Kenapa kau belum melakukannya? Kuperingatkan kau, kalau kau tidak segera mengurus Ning Fan, aku akan benar-benar menyebarkan videomu tanpa busana itu ke internet, ancam Wang Guanxi lagi. Wang Guanxi, lakukan saja. Saat kau merilis video itu di internet, saat itulah ajalmu semakin dekat. Su Qingcheng, yang gagal menghadapi Ning Fan dan merasa dirugikan oleh seluruh pertikaian itu, langsung murka mendengar panggilan Wang Guanxi dan membalas dengan putus asa. Nona Su, baiklah, Nona sendiri yang bilang. Kalau begitu, saya akan pergi ke Ning Fan dan Su Yurong. Saya akan tunjukkan videonya kepada mereka berdua. Saya ingin tahu apakah Nona benar-benar tidak takut. Wang Guanxi mengancam lagi. Lakukan sesukamu. Setelah berkata demikian, Su Qingcheng mengakhiri panggilannya dengan snap. Begitu menutup telepon, wajah Su Qingcheng menjadi dingin dan dia langsung membuat beberapa panggilan lagi. Jika videonya benar-benar diunggah ke internet, dia harus mengerahkan kekuatan keluarga Su untuk membungkam masalah tersebut dan menghapus unggahan di internet sesegera mungkin. Di sisi lain, Wang Guanxi agak bingung. Sekarang Su Qingcheng tidak lagi terintimidasi oleh ancamannya, apa yang harus dia lakukan? Hal krusialnya adalah dia sebenarnya tidak punya video. Dering, dering, dering. Nada dering ponsel yang mendesak berbunyi. Setelah diangkat, Bao Longfei yang menelepon. Wang Guanxi, apa kau sudah menangani Ning Fan? Apa kau pikir aku tidak akan mengamputasi kakimu dan seluruh keluarga istrimu? Suara Bao Longfei yang penuh amarah terdengar. Tuan Muda Bao, tolong, jangan panik, aku akan segera menangani Ning Fan. Wang Guanxi tergagap, nyaris tak berhasil menenangkan Bao Longfei. Apa yang harus kulakukan, sayang? Kita kabur saja, tinggalkan River City, kata Panting sambil menangis di sampingnya. Lari sana. Semua aset keluarga Wang ada di kota sungai. Kalau kita pergi, apa yang bisa kita lakukan? Minum angin barat laut, kata Wang Guanxi dengan marah. Guanxi benar, kita masih harus mencari cara untuk menjaga Ning Fan.
Jika kita tidak meminta Ning Fan untuk menyembuhkan kaki Tuan Muda Bao, bahkan jika kita meninggalkan kota sungai, Tuan Muda Bao akan menangkap kita dan menyeret kita kembali. Mas Yulian berkata dengan ketakutan. Ya, kita tidak bisa lari. Kita masih harus mencari cara untuk menjaga Ning Fan. Ma Fugui pun mendesak. Jika mereka bisa meminta Ning Fan untuk menyembuhkan kaki Bao Longfei, maka Ma Fugui sendiri mungkin juga punya kesempatan untuk menyembuhkan kakinya sendiri. Jika mereka kabur, ia akan lumpuh seumur hidup. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ning Fan sialan itu seperti batu di toilet, bau dan keras. Bagaimana mungkin kita bisa mengurusnya, kata Pan Ting kesal. Setelah mondar-mandir beberapa menit, Wang Guanxi tiba-tiba menoleh ke Pan Ting dan berkata, Ting Ting, kurasa, untuk menghadapi Ning Fan, kita harus mengandalkanmu. Mengandalkan aku? Pan Ting terkejut. Ya, padamu. Ting Ting, Ning Fan masih menyimpan perasaan untukmu, kalau tidak, dia tidak akan rela menjadi anjing peliharaanmu selama 3 tahun. Meskipun sekarang dia sudah menjalin hubungan dengan Su Yurong, kenapa? Percayalah pada pemahamanku tentang pria, dia pasti masih tergila-gila padamu. Lagi pula, dia belum memiliki tubuhmu. Kalau kau mau pergi dengannya, kalau kau mau tidur dengannya, kau pasti bisa menjaganya, kata Wang Guanxi sambil menggertakkan gigi. Apa? Wang Guanxi, apa maksudmu? Kau ingin aku tidur dengan Ning Fan? Apa kau mau memakai topi hijau di kepalamu sendiri, kata Pan Ting dengan marah. Ting Ting, masyarakat sekarang sangat terbuka, tidak ada yang peduli dengan hal-hal seperti ini. Lagi pula, pilihannya tidur dengan Ning Fan atau seluruh keluarga kita diamputasi, mana yang kau pilih, tanya Wang Guanxi tanpa daya. Mas Yulian juga menimpali, Ting Ting, ini bukan masalah besar. Bayangkan saja seperti diinjak-injak hantu. Tutup matamu, bayangkan seperti anjing yang sedang dianiaya. Aku benar-benar tidak mau diamputasi. Dan kaki pamanmu, kamu hanya punya satu paman, dan aku hanya punya satu saudara laki-laki. Keponakanku yang baik, Ting Ting, sudah sampai pada titik ini, dan hanya ada satu jalan tersisa. Berkorbanlah, meskipun itu bukan pengorbanan yang sebenarnya. Ning Fan sudah menjadi anjing peliharaanmu selama 3 tahun, beri dia sedikit saja rasa manis. Ma Fugui juga mendesak tanpa malu-malu. Kamu. Pan Ting akhirnya dibujuk oleh kelompok itu, tetapi masih ragu-ragu, dan berkata, tapi bukankah kita sudah mencobanya terakhir kali ketika kita mengundang Ning Fan untuk makan malam? Dia sama sekali tidak tertarik padaku saat itu. Ah, tapi waktu itu kan banyak banget orang, kalaupun dia tertarik, gimana mungkin dia nunjukinnya? Lagi pula, kamu berpakaian sangat konservatif terakhir kali, gimana mungkin dia tertarik? Aku ngerti apa yang diinginkan pria, biar aku ajarin. Nanti, kamu berpakaian lebih santai, dan lebih dalam. Melihat Pan Ting setuju, Mas Yulian segera menyeretnya ke dalam ruangan. Bab 77 Pan Ting membawa aib bagi dirinya sendiri. 2 jam kemudian, Wang Guanxi mengantar Pan Ting ke sekitar rumah Ning Fan. Setelah memarkir mobil di pinggir jalan, Wang Guanxi memandang Pan Ting di kursi penumpang, merasakan campuran emosi yang rumit. Pada saat itu, Pan Ting mengenakan gaun yang sangat terbuka, baru saja mandi di rumah, merias wajah dengan cermat, dan bahkan menyemprotkan parfum yang konon dapat menarik perhatian pria. Secara pribadi mengirim istrinya sendiri ke rumah pria lain, Wang Guanxi merasakan sesak yang tak terlukiskan. Namun demi melindungi kakinya sendiri dan keluarganya, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Ting Ting, cobalah untuk bersabar. Bahkan jika kamu tidak menyukai Ning Fan lagi, kamu harus bertahan. Oh ya, minum obat ini dulu. Wang Guanxi menyerahkan pil kontrasepsi kepada Pan Ting. Pan Ting menelan pil itu, lalu keluar dari mobil dan mengetuk pintu rumah Ning Fan. Setelah beberapa saat, Ning Fan membuka pintu dan melihat Pan Ting yang berpakaian menggoda, segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Ning Fan, ayo kita bicara di dalam, Pan Ting mencoba melangkah masuk. Tidak perlu, katakan saja di sini, tolak Ning Fan dengan dingin. Ning Fan, aku akui aku pernah berbuat salah padamu di masa lalu, tapi bukankah kau sudah menghukumku? Lagi pula, kita sudah berpacaran selama 3 tahun. Pepatah lama mengatakan, bahkan 1 hari pernikahan pun layak mendapatkan 100 hari rahmat. Sekalipun kita tidak memiliki rahmat, kita tidak perlu bermusuhan, kan? Pan Ting berkata dengan ekspresi menyedihkan. Kalau tidak ada yang lain, silakan pergi. Kalian tidak diterima di sini, kata Ning Fan tanpa ekspresi. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa pada saat itu, ada mobil lain yang perlahan mendekat ke tepi jalan. Yang duduk di dalam adalah Su Yurong dan Su Qingcheng. Ternyata,
setelah menutup telepon dari Wang Guanxi sebelumnya, Su Qingcheng merasa khawatir kalau Wang Guanxi benar-benar akan memperlihatkan video itu kepada Su Yurong dan Ning Fan, maka ia pun pergi mencari Su Yurong terlebih dahulu dan kini membawanya untuk mencari Ning Fan. Yurong, lihat, apa yang dilakukan Ning Fan dengan mantan pacarnya. Su Qingcheng menunjuk pintu masuk villa dari kejauhan dan berbisik karena terkejut. Bukankah itu Panting? Apa yang dia lakukan di sini? Su Yurong juga sedikit mengernyit. Yurong, pasti Ning Fan masih ada urusan dengan mantan pacarnya. Lihat Panting itu, berpakaian sangat terbuka. Ning Fan sudah bersamamu, tapi dia masih bersikap ambigu dengan mantan pacarnya. Menjijikkan sekali. Su Qingcheng segera berkata dengan dingin. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, dia tersentak lagi, wajahnya tampak semakin marah. Bahkan wajah Su Yurong menunjukkan sedikit keterkejutan. Mereka melihat di pintu masuk villa, Panting, setelah menyadari Ning Fan tidak mengizinkannya masuk, melirik sekeliling dan tiba-tiba menarik tali di bagian depan gaunnya. Suara mendesing. Gaun seksi yang dikenakan Panting tiba-tiba terlepas, hanya menyisakan sepasang pakaian dalam renda berongga. Ning Fan, aku tidak ada urusan lain hari ini. Aku hanya ingin menyalakan kembali api cinta kita. Aku pacarmu selama 3 tahun dan tidak pernah memberimu tubuhku, yang kusesali. Jadi, hari ini aku ingin menebus penyesalan itu. Panting berkata sambil mencondongkan tubuhnya ke arah Ning Fan seolah tanpa tulang, berniat untuk jatuh ke arahnya. Dia tadinya bermaksud melakukannya di dalam kamar, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain melakukannya di pintu masuk. Menghadapi Panting yang jatuh ke arahnya, Ning Fan mengerutkan kening, tanpa terasa melangkah mundur. Berdebar. Karena terkejut, Panting jatuh ke tanah, mendarat dengan wajah terlebih dahulu dan langsung meringis kesakitan. Keseksian yang sengaja ditata itu hilang dalam sekejap, digantikan oleh rasa malu. Puff. Dari mobil di pinggir jalan, Su Yurong tidak dapat menahan tawa keras. Su Qingcheng menggelengkan kepalanya, dengan situasi yang terbentang di depan matanya, bahkan jika dia ingin berbicara buruk tentang Ning Fan, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Su Yurong keluar dari mobil dan berjalan anggun menuju pintu masuk villa. Ia menatap Panting yang malu saat ia mencoba berdiri dan berkata sambil tersenyum, Panting, pacarku tidak tertarik padamu. Sebaiknya kau cepat pergi. Panting merasa sangat malu dan terhina. Tidak, dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Dia berdiri, mengguncang tubuhnya seperti anjing basah, melilitkan pakaiannya, dan pergi dalam keadaan kacau balau. Melihat sosok Panting yang menjauh, Ning Fan menggelengkan kepalanya, menyadari betapa bodohnya dia di masa lalu karena telah ditipu oleh wanita menjijikkan seperti itu selama 3 tahun. Masih menonton. Nggak tahan mengalihkan pandangan. Su Yurong mengulurkan tangannya yang indah dan melambaikannya di depan mata Ning Fan, bercanda. Bagaimana mungkin? Aku hanya ingin melihatmu sekarang, seru Ning Fan dengan berani. Kau hanya ingin melihat aku. Su Yurong mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan penuh arti, menekankan kata, melihat sedikit lebih dalam. Semenjak mereka menjalin hubungan pacaran, mereka jarang sekali berpegangan tangan, apalagi melakukan hal-hal lain yang bisa dilakukan pasangan. Tentu saja, aku hanya ingin melihatmu. Aku tidak tertarik pada wanita lain, jawab Ning Fan, jelas tidak begitu memahami maksud perkataannya. Kau benar-benar bodoh, kata Su Yurong sambil tersenyum pasrah. Apa? Ning Fan awalnya bingung, namun kemudian tiba-tiba mengerti. Jantungnya berdebar kencang saat ia tergagap, Nona Su, apakah Anda mengatakan bahwa kita bisa melakukan hal-hal lain? Aku tidak mengatakan apa-apa, Su Yurong tersenyum nakal, menggoyangkan jarinya, lalu bergegas masuk ke dalam villa. Nona Su. Ning Fan buru-buru mengikutinya ke dalam, satu pikiran mendominasi pikirannya. Bisakah dia dan Su Yurong akhirnya melakukan hal-hal yang biasa dilakukan pasangan? Bab 78 memutar video. Setelah Ning Fan masuk, dia hendak mengumpulkan keberanian untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pasangan terhadap Su Yurong. Namun pendengarannya yang luar biasa memungkinkan dia mendengar samar-samar pertengkaran di luar. Wang Guanxi, berhenti di situ. Yang bermarga Su. Karena kau juga di sini, pergilah bereskan Ning Fan sekarang juga. Suruh dia ikut aku merawat kaki Tuan Muda Bao. Kalau tidak, aku akan masuk dan mencari Ning Fan dan Su Yurong sekarang juga, lalu menunjukkan videomu. Wang Guanxi, aku benar-benar ingin membunuhmu sekarang juga. Hehe, sayang sekali kau berada dalam genggamanku. Bahkan jika kau membunuhku, reputasimu akan hancur. Cepat selesaikan masalahmu dengan Ning Fan, meskipun itu berarti telanjang dan tidur dengannya. Kalau tidak, aku akan segera masuk dan menunjukkan videonya kepada Su Yurong. Kita lihat bagaimana reaksi teman baikmu saat melihatmu berguling-guling di tempat tidur dengan pacarnya.
Wang Guanxi, kau minta mati. Dua orang yang berdebat itu memang Su Qingcheng dan Wang Guanxi. Ternyata, setelah Pan Ting diusir, ia berlari kembali ke Wang Guanxi karena malu. Tanpa pilihan lain, Wang Guanxi terpaksa datang sendiri, berharap bisa memohon pada Ning Fan sekali lagi. Begitu dia tiba, dia ditemukan oleh Su Qingcheng yang sedang duduk di mobilnya. Su Qingcheng mengira Wang Guanxi benar-benar bermaksud menunjukkan video itu kepada Ning Fan dan Su Yurong, dan dia langsung panik, bergegas keluar mobil untuk menghentikannya. Perdebatan mereka makin keras, hingga tak hanya Ning Fan, tapi juga Su Yurong yang mendengarnya. Apa yang sedang terjadi? Su Yurong berjalan keluar sambil mengerutkan kening. Ning Fan tidak punya pilihan selain mengikutinya. Ning Fan, aku mohon padamu. Tolong obati kaki Tuan Muda Bao, ya. Asal kau bisa menyembuhkan kaki Tuan Muda Bao, apapun syaratnya, aku akan menyetujuinya. Melihat Ning Fan dan Su Yurong keluar, Wang Guanxi memohon kepada mereka. Pan Ting baru saja pergi, dan kau sudah di sini. Sepertinya Pan Ting datang juga untuk memintaku merawat kaki Bao Long Fei, kan? Tanya Ning Fan acuh tak acuh. Ya. Ning Fan, aku tahu kau membenci Pan Ting. Bagaimana kalau begini? Setuju saja untuk mengobati kaki Tuan Muda Bao, dan aku akan segera menceraikan Pan Ting, kata Wang Guanxi buru-buru. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan Pan Ting. Soal perawatan kaki Bao Long Fei, maaf, aku menolak, kata Ning Fan dingin lalu berbalik dan berjalan kembali. Melihat Ning Fan hendak pergi, Wang Guanxi menjadi putus asa dan berteriak, Ning Fan, apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan membocorkan rahasia tentangmu dan Su Qingcheng? Su Qingcheng dan Su Yurong keduanya berseru pada saat yang sama. Ning Fan menatap Wang Guanxi dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, Wang Guanxi, katakan saja apa yang ingin kau katakan, dan berhentilah berbelit-belit di sini. Wang Guanxi, dengan hati yang keras dan nada marah, berkata, Ning Fan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Rawat kaki Tuan Muda Bao sekarang, kalau tidak, aku akan menceritakan semua yang kau dan Su Qingcheng lakukan di Pulau Danau Hati kepada Nona Su, kata demi kata. Perbuatan cabul apa yang aku dan Su Qingcheng lakukan? Ayo, ceritakan padaku, kata Ning Fan acuh tak acuh. Su Yurong juga menatap Wang Guanxi dengan rasa ingin tahu. Wajah Su Qingcheng berubah pucat, tetapi saat ini, dia tidak berdaya menghentikan apa yang sedang terjadi. Ia mengutuk Ning Fan dalam hati karena keras kepala dan menolak merawat kaki Bao Long Fei. Bukankah banyak kasus di mana keluarga-keluarga berkuasa bertengkar di satu saat, lalu bersekutu di saat berikutnya? Ning Fan, kau bajingan. Dan dialah yang akan menderita karenanya. Dengan sikap Ning Fan yang benar-benar memprovokasinya, dan menghadapi kemungkinan dilumpuhkan oleh Bao Long Fei jika ia tidak mampu menghadapi Ning Fan, Wang Guanxi membentak Su Yurong, tak peduli dengan konsekuensinya, Nona Su, Ning Fan, dan Su Qingcheng telah tidur bersama di sebuah kamar di Pulau Danau Hati. Itu terjadi sebelum jamuan makan hari itu, mereka menyelinap ke kamar tamu untuk berselingkuh. Apa? Su Yurong tertegun. Sialan. Su Qingcheng memejamkan matanya, berharap dia bisa menghilang ke dalam tanah. Jadi, apa yang kau anggap rahasia dan tindakan cabul itu mengacu pada hal ini? Ning Fan tersenyum. Kau masih tersenyum. Ning Fan, kau memaksaku. Kalau saja kau mengobati kaki Tuan Muda Bao, aku tidak akan membocorkan masalah ini. Sekarang, aku ingin melihat bagaimana kau menjelaskannya kepada Nona Su. Kau berpura-pura begitu jujur, tapi kau masih saja selingkuh dari Nona Su dengan wanita bermarga Su ini. Wang Guanxi tertawa sinis dan menambahkan kepada Su Yurong, Nona Su, Ning Fan telah mengkhianatimu, kau tidak boleh memaafkannya. Pria seperti dia pantas dikebiri. Panggil pengawalmu dan patahkan kaki ketiganya. Setelah terkejut sesaat, ekspresi Su Yurong kembali normal, bahkan ia tersenyum tipis. Ia menatap Su Qingcheng lalu Ning Fan, tersenyum, dan berkata kepada Wang Guanxi, aku tidak percaya Ning Fan dan Qingcheng bisa melakukan hal seperti itu, kau pasti berbohong padaku. Nona Su, aku tidak berbohong padamu, kenapa aku harus berbohong? Coba pikirkan baik-baik, pada hari perjamuan di Pulau Danau Hati, bukankah Ning Fan dan Su Qingcheng sudah lama menghilang, tanya Wang Guanxi mendesak. Saya menyuruh mereka pergi ke kamar tamu untuk berganti pakaian, kata Su Yurong. Wang Guanxi terkejut sejenak, lalu segera berkata, tapi mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk berkumpul dan berselingkuh di kamar tamu sambil berganti pakaian. Aku tidak percaya. Apa kau punya bukti? Su Yurong menggelengkan kepalanya. Tentu saja, saya punya buktinya. Saya punya video mereka diranjang bersama. Nona Su, kalau Anda tidak keberatan, saya bisa memutarnya sekarang untuk Anda lihat, kata Wang Guanxi. Baiklah, mainkan, Su Yurong mengangguk.
Wang Guanxi segera mengeluarkan ponselnya dan membuka video. Video itu menunjukkan sebuah ruangan dengan tempat tidur besar, tempat berbagai tindakan tidak pantas terjadi. Terlebih lagi, wajah pria dan wanita tak berpakaian itu terlihat jelas, itu adalah Ning Fan dan Su Qingcheng. Bab 79. Apakah kamu yang membiusku? Berhenti menonton. Su Qingcheng tak tahan lagi. Wajahnya memerah saat ia melangkah maju dengan cepat, merebut ponsel pintar dari tangan Wang Guanxi, dan mematikan video tanpa melihatnya lebih dekat. Ia kemudian menoleh ke Su Yurong dengan rasa bersalah dan berkata, "Yurong, ini salahku. Aku telah berbuat salah padamu." Su Yurong tidak berbicara. Ia menatap Su Qingcheng dengan saksama sejenak, lalu beralih ke ponsel pintar yang videonya dimatikan seolah teringat sesuatu. "Haha. Ning Fan, Ning Fan, skandalmu telah terbongkar, dan kau tidak bisa lagi menipu Nona Su. Setelah melakukan hal menjijikkan seperti itu, kamu tidak lagi berhak menjadi pacar Nona Su. Ning Fan, Nona Su tidak akan melindungimu lagi. Jika kau masih menolak membantu Tuan Muda Bao dalam perawatan kakinya, Tuan Muda Bao akan mengirim seseorang untuk menangkapmu dan mengamputasi kakimu sendiri." Wang Guanxi tertawa terbahak-bahak, tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Karena sudutnya, Ning Fan tidak melihat layar video. Ia berkata dengan dingin kepada Wang Guanxi, "Putarkan video itu lagi untukku. Kamu masih mau nonton videomu sendiri yang menjijikkan di depan Nona Su. Kamu benar-benar menjijikkan." Ekspresi Wang Guanxi menjadi gelisah tak wajar saat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, menolak memutar video lagi dan menyimpan telepon pintarnya. "Putar videonya lagi dan biarkan saya melihatnya lagi." Pada titik ini, Su Yurong juga angkat bicara. Wang Guanxi terkejut sejenak, lalu berkata dengan gugup, "Nona Su, video itu sungguh terlalu mengganggu pandangan mata, sebaiknya kita tidak usah menonton lagi, ya." "Tonton, kenapa tidak ditonton? Karena kamu sudah menunjukkan videonya, mari kita lihat lebih dekat." Namun, Su Yurong menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangan, dan mengambil telepon pintar dari tangan Wang Guanxi, lalu membuka video itu lagi. Su Qingcheng benar-benar tidak ingin melihat dirinya telanjang dalam keadaan canggung dan tanpa sadar memalingkan kepalanya. Namun Su Yurong mengulurkan tangan dan menariknya sambil berkata, "Qingcheng, ayo, kita nonton bersama." "Yurong, jangan marah, biar aku jelaskan." Su Qingcheng mengira Su Yurong marah dan buru-buru mencoba menjelaskan, tetapi saat matanya menyapu layar telepon pintar, dia mengerutkan kening. Su Yurong tidak meneruskan pemutaran video tetapi malah menghentikannya pada frame awal. Dalam bingkai ini, orang dapat melihat dengan jelas wajah Ning Fan dan Su Qingcheng. Su Qingcheng menatap dirinya sendiri dalam bingkai dan secara naluriah merasa ada sesuatu yang aneh. Wajahnya sendiri dalam bingkai tampak terdistorsi, dan yang lebih penting, tubuh dirinya di layar memiliki fitur tertentu yang sama sekali bukan miliknya. "Video itu palsu, telah dimanipulasi menggunakan pertukaran wajah AI," kata Ning Fan dari belakangnya. Dia melirik layar video dari belakang dan langsung melihat masalahnya. "Pertukaran wajah AI. Sudah kuduga, pria di video ini tidak sehebat milikmu, Ning Fan." Su Yurong menyadari. Apa-apaan tukar wajah? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." "Ning Fan, jangan coba-coba menyangkalnya, ini video kau berselingkuh dengan Su Qingcheng. Jelas, kau dan Su Qingcheng sendiri yang ada di video itu." Kepanikan di wajah Wang Guanxi tak bisa disembunyikan lagi, tetapi ia tetap mencoba membantah. "Kalau tidak salah, Anda pasti sudah menyewa seseorang beberapa hari terakhir ini untuk memotret Nona Su dan saya, lalu menemukan klip porno di internet dan menggunakan teknologi AI untuk menukar wajah pemeran utama pria dan wanita, yaitu saya dan Nona Su, kan? Sayang sekali, teknologi pertukaran wajah AI hanya bisa mengubah wajah, bukan tubuh. Fitur tubuh tidak bisa diubah. Lagi pula, Anda lupa satu hal, semua kamar tamu di Pulau Lake Heart tidak dilengkapi dengan kamera pengawas." Ning Fan berkata dengan acuh tak acuh, mengeluarkan telepon pintarnya dan menghubungi nomor Pei Qinhai. "Tuan Ning, ada yang bisa saya bantu?" Dari telepon, suara Pei Qinhai terdengar sangat hormat. Meskipun Ning Fan telah mengembalikan hak milik kepada Su Yurong, Pei Qinhai tidak berani menunjukkan kelalaian. "Manajer Pei, apakah ada yang pernah memasang kamera di kamar tamu Lake Heart Island?" tanya Ning Fan. "Tidak akan pernah. Pelanggaran privasi tamu seperti itu tidak akan pernah kami lakukan," seru Pei Qinhai dengan lantang. "Terima kasih." Ning Fan menyimpan ponselnya dan, dengan senyum dingin, menatap Wang Guanxi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan?" Wajah Wang Guanxi menjadi pucat, dan dia tergagap. "Belum ngaku. Kalau begitu, kita panggil polisi saja." Menggunakan teknologi pertukaran wajah AI untuk membuat video ilegal seperti itu, kalau dilaporkan,
kamu bisa dipenjara setidaknya 3-5 tahun, lanjut Ning Fan dengan tenang. Tidak, kumohon, jangan panggil polisi, jangan panggil polisi. Aku salah, aku kerasukan, tolong jangan panggil polisi. Wang Guanxi memohon berulang kali. Jadi, kamu mengakui kalau video itu palsu. Kamu sebenarnya tidak punya videoku. Su Qingcheng tertegun sejenak, akhirnya memahami situasinya, dan tatapan dinginnya beralih ke Wang Guanxi, dipenuhi niat membunuh. Aku. Wajah Wang Guanxi menggambarkan kesengsaraan, dan saat berbicara, dia mulai mundur, tampak siap untuk melarikan diri. Jangan terburu-buru, aku punya satu pertanyaan lagi untukmu. Ning Fan melangkah maju 2 langkah, menatap dingin Wang Guanxi dan berkata, tidak ada kamera di kamar Pulau Danau Jantung, jadi bagaimana kau tahu bahwa Nona Su dan aku berselingkuh di kamar Pulau Danau Jantung? Ah, ini. Wang Guanxi kini benar-benar panik. Tanpa kamera atau video, cerita palsunya tentang seorang saudara yang meretas jaringan mustahil dipercaya. Mungkinkah kamu orang yang memberi kami obat bius saat itu? Melihat Wang Guanxi yang kebingungan, Ning Fan tiba-tiba angkat bicara. Bab 80. Kebenaran terungkap. Ah. Tidak, bukan aku, bagaimana mungkin aku yang memberinya obat bius? Wajah Wang Guanxi memucat saat ia menggelengkan kepalanya berulang kali, menyangkal tuduhan itu. Kalau bukan kamu yang memberinya obat bius, bagaimana kamu bisa begitu yakin tentang apa yang terjadi antara Nona Su dan aku di kamar hotel? Kau datang untuk mengancamku beberapa hari yang lalu dan, jika gagal, kau malah mengancam Nona Su, bahkan memalsukan video palsu yang meyakinkan. Katakan padaku, kalau bukan kamu yang memberinya obat bius, lalu siapa lagi? Ning Fan menginterogasi, suaranya bergema. Wang Guanxi gemetar seluruh tubuhnya, tak kuasa menahan diri melihat kehadiran Ning Fan yang begitu berwibawa. Kalau kau tidak mengaku dengan jujur, aku bisa mematahkan kaki Bao Longfei. Apa yang menghalangiku untuk mematahkan kakimu? Dengan teriakan lain dari Ning Fan, suaranya melonjak dengan kekuatan spiritual, meledak. Bersenandung. Wang Guanxi merasakan aura mengintimidasi menerpanya secara langsung, menyebabkan kepalanya berdengung. Aku akan bicara. Ia begitu ketakutan hingga hampir mengompol, dan spontan mengatakan yang sebenarnya, aku tidak bermaksud membiusmu saat itu. Aku salah mengira Nona Su sebagai canari milik Li Wanshan. Li Wanshan bilang dia akan memberiku canari itu, jadi aku menyuruh seseorang memasukkan obat itu ke dalam anggur, lalu aku membawanya kepada Nona Su. Tapi siapa yang tahu? Nona Su tiba-tiba pergi. Melalui pengakuan Wang Guanxi, Ning Fan akhirnya mengerti apa yang terjadi. Wajah Su Yurong juga berubah saat dia menyadari bahwa dialah target awal pemberian obat bius itu. Su Qingcheng menatap Wang Guanxi dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan, geram hingga ingin menyemburkan darah. Dia, putri terhormat keluarga Su, hampir diberi obat bius dan dianiaya oleh orang tak dikenal seperti Wang Guanxi, dan yang memperburuk keadaan, dia juga tertipu oleh kebohongannya setelah itu, dimanipulasi sesuka hatinya. Ini sungguh aib besar. Wang Guanxi, kau benar-benar pantas mati. Di mata Su Qingcheng, niat membunuh sama nyatanya dengan kenyataan. Memang, kamu pantas mati. Bahkan Su Yurong mengangguk perlahan tanda setuju. Berdebar. Kaki Wang Guanxi tak berdaya dan dia jatuh berlutut di depan Su Yurong sambil berbunyi gedebuk. Bahkan jika dia tidak mengerti betapa menakutkannya Ning Fan, atau mengetahui status Su Qingcheng, dia tahu bahwa Su Yurong adalah pewaris keluarga terkemuka di River City. Jika keluarga Su benar-benar menginginkannya mati, dia tidak akan hidup sampai besok. Nona Su, aku sudah menceritakan semuanya, aku sudah mengakui semuanya dengan jujur, tolong ampuni aku. Kau orang yang murah hati, tolong bebaskan aku. Terakhir kali di Pulau Danau Hati, kau sudah menghukumku. Kumohon. Wang Guanxi berlutut di tanah, terus bersujud saat berbicara. Yang seharusnya kau mohon bukanlah aku, melainkan Ning Fan, kata Su Yurong sambil menggelengkan kepalanya. Ning Fan, tolong ampuni aku. Aku salah, aku benar-benar menyadari kesalahanku sekarang, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Masih berlutut, Wang Guanxi buru-buru berbalik ke arah lain dan mulai bersujud kepada Ning Fan tanpa ragu-ragu. Kejadian ini tidak terlalu memengaruhi saya, tetapi dampaknya lebih besar pada Nona Su. Seharusnya Anda memohon padanya, renung Ning Fan. Wang Guanxi pun langsung berbalik lagi, berlutut ke arah Su Qingcheng memohon belas kasihan, Nona Su, seharusnya aku tidak berbohong kepadamu, nyawaku adalah milikmu, tetapi bisakah kau mengampuniku sekali ini saja? Kumohon. Su Qingcheng menatapnya dengan dingin, hendak berbicara, ketika telepon Wang Guanxi tiba-tiba berdering. Ning Fan melirik layar ponsel, yang menunjukkan ide penelepon sebagai Tuan Muda Bao. Petik 1. Terima teleponnya dulu, perintah Ning Fan. Wang Guanxi,
gemetar ketakutan, menjawab panggilan itu. Raungan amarah Bao Longfei langsung terdengar, Wang Guanxi, apa kau sudah membereskan Ning Fan? Kapan Ning Fan datang untuk menyembuhkan kakiku? Wang Guanxi mendongak menatap Ning Fan, lalu menatap ponselnya, dan berkata dengan nada terisak putus asa, Tuan Muda Bao, aku bahkan sudah membersihkan istriku dan mengantarnya ke rumahnya, tapi aku benar-benar tak sanggup menghadapi Ning Fan. Tak ada yang bisa kulakukan. Sial. Bagus sekali, Wang Guanxi, aku akan mengirim seseorang untuk menangkapmu dan istrimu untuk diamputasi. Lagi pula, seluruh keluarga Wangmu akan menderita. Aku akan membuatmu bangkrut sekarang juga. Bao Longfei mengumpat dan setelah berbicara, tiba-tiba menutup telepon. 5 menit kemudian, ketika Wang Guanxi masih berlutut dan memohon di depan Su Qingcheng, teleponnya berdering lagi. Wang Guanxi, dasar idiot. Dasar bajingan. Bagaimana bisa kau memprovokasi Tuan Muda Bao? Tuan Muda Bao telah mengerahkan kekuatan keluarga Bao untuk melawan kita. Keluarga Wang kita bangkrut, bangkrut. Dasar bodoh. Seharusnya aku menembakmu ke dinding waktu itu. Binatang buas. Makhluk terkutuk. Kau mau mati, pergilah sendiri. Kenapa menyeretku ke sini? Kembalilah ke sini. Aku akan membunuhmu sendiri sekarang juga. Kekayaan keluarga yang susah payah kuperoleh selama bertahun-tahun, habis semua. Melalui telepon, raungan, umpatan, dan tangisan ayah Wang Guanxi, Wang Jiandong, nyaris membuat gagang telepon meledak. Apa? Keluarga Wang, bangkrut. Mata Wang Guanxi berkaca-kaca karena terkejut, tangannya mengendur dan teleponnya terjatuh, pecah di tanah. Dia terjatuh ke lantai, mendongak ke arah Su Qingcheng, lalu menoleh ke Su Yurong, tatapannya akhirnya tertuju pada Ning Fan. Di dalam dirinya, luapan penyesalan membuncah. Dia berakhir dalam kondisi seperti itu, semua karena Ning Fan. Kalau saja dia tidak terlibat dengan Pan Ting sejak awal, kalau saja dia tidak memprovokasi Ning Fan, alangkah lebih baiknya jadinya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.